Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya. Dalam video kali ini saya akan bahas tentang pergelangan dari lengan busur ya. Pergelangan tangan saat kita menarik sebelum ataupun pada saat kita menarik busur ada beberapa versi. Pertama, relax dalam artian pergelangan ini tidak digerakkan sama sekali. Dia cukup sebagai penahan. Saat kita menarik dia menahan, biasa aja. Ya, biasa aja. Yang kedua itu adalah pergelangan diputar keluar. Jadi hasil akhirnya nanti setelah terjadi rilis adalah busur terbuka keluar seperti ini. Jadi pada saat kita menarik, pergelangan ini kita puntir keluar. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah pergelangan yang didorong ke depan. Pada saat kita menarik, bagian pergelangan ini mendorong ke depan. Kalau genggaman ini mengunci ke dalam, ke belakang, ditambah dengan dorongan dari pergelangan ke depan. Ya. Ini versi katra depan Mamluk atau Turki Mamluk ya. Kalau yang ke samping itu orang-orang bilang itu versi Korean. Kalau yang diam itu ada versi Chinese, versi Gaoying itu diam. Versi putar juga ada Kyudo, dia sampai busurnya memutar, twing. Tapi bukan pergelangan kalau nggak salah, itu karena gripnya sendiri grip longgar dan bentuk handle-nya itu bulat, silinder sempurna. Jadi pada saat dirilis dia busurnya memutar keluar. Itu versi Kyudo. Nah, mana yang paling bagus? Semuanya valid, tapi ada beberapa hal yang perlu diberikan catatan. Pertama, yang paling sederhana adalah versi tanpa gerakan pergelangan apapun. Ya, itu paling sederhana, paling simple. Paling sederhana dan paling simpel. Untuk versi ini kita membutuhkan spine arrow yang benar-benar cocok dengan busur. Itu nanti kita bahas. Dan secara personal untuk pemula saya lebih menyarankan untuk versi yang tanpa gerakan apapun. Itu saran saya pribadi. Kenapa? Karena paling simpel. Ya, karena paling simpel, kita nggak perlu mikir macam-macam lagi. Tidak ada variabel tambahan yang perlu kita latih. Itu aja alasannya. Kalau versi yang Korea, kita putar pergelangan keluar ya. Itu harus hati-hati. Kenapa? Karena ada beberapa jenis busur yang kalau diputer, saat kita tarik terus kita putar ininya, handle-nya, dia akan membebani lim sedemikian rupa dan membebani siah sedemikian rupa, dia akan memperpendek umur busur. Plus kalau busurnya nggak cocok, dia bisa langsung lepas stringnya. Itu yang harus dipahami untuk versi katra putar samping. Kemudian hati-hati juga dengan pergelangan, bisa membebani pergelangan terlalu berat kalau di twist terlalu banyak. Ya. Untuk katra depan itu adalah salah satu dari teknik Mamluk dan hanya cocok untuk busur-busur yang pendek, busur Turki. Kalau kita misalnya pakai busur Korea, busur Manchu, busur yang rada-rada panjang, itu nggak cocok karena bakal kebentur
Dan itu juga salah satu saja sih dari saya versi Mamluk, sebab ada ada imam, saya lupa ya, ada imam A, imam B, imam C gitu. Ada yang pakai ini, ada yang enggak, ada yang diem juga gitu. Ada yang pakai begini tuh. Nah, ada yang pakai gini. Pada dasarnya semua valid, cuman untuk pemula saya lebih menyarankan tanpa versi pergelangan. Itu lebih simpel, jauh lebih simpel. Kalau kita memakai katra, itu kita harus latihan lebih keras lagi untuk melatih konsistensi gerakan pergelangan tersebut, entah itu kata depan atau kata samping. Kalau ada teman-teman yang mau pakai, boleh saja sih, nggak ada larangan, mana yang nyaman. Tapi kalau misalnya bertanya ke saya, lebih enak yang mana? Lebih enak yang tanpa pergelangan, tanpa gerakan pergelangan. Dengan alasan tadi, lebih simpel aja. Lebih simpel dan tidak perlu menambah latihan tambahan untuk konsistensi dari katra. Sebab kalau misalnya tidak konsisten, itu arrow akan lari kemana-mana. Ya, misalnya katra samping. Katra samping kadang kita bukanya sedikit, kadang banyak misalnya ya. Kadang pokoknya variasinya random. Arrownya juga akan lari kemana-mana. Karena tujuan katra samping itu untuk memperlancar supaya lebih clear, tidak terkena handle. Tapi kalau terlalu terbuka misalnya, dia akan lari ke kiri jauh. Kalau kita bukanya sedikit, pas, lurus, itu yang harus dilatih lebih intens. Sama dengan katra depan juga sama aja. Kalau kita terlalu sedikit, arrownya nanti ke atas. Kalau kita terlalu banyak, arrownya lari ke bawah. Makanya saya simpulkan ya. Ada katra samping, pergelangan diputar ke samping. Ada katra depan, pergelangan dimajukan ke depan, putar ke depan. Ada yang tanpa katra, ya relax saja sebagai penahan. Mana yang mau dipilih bebas. Saya tidak melarang, saya tidak mengatakan ini lebih bagus dari yang lain, tapi saya hanya mengatakan katra itu menambah variabel, lebih sulit dilatih dibanding tanpa katra. Tapi kalau ada teman-teman yang ingin melatih itu sah, boleh-boleh aja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.